Pemirsa, Pengadilan Militer 2 Jakarta kembali menggelar sidang kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdul Rahman oleh 3 oknum TNI AL. Dalam sidang kali ini, 2 anak almarhum yang menjadi saksi menolak permohonan maaf dari terdakwa. Dua anak bos rental mobil, Agam Muhammad Narsudin dan Rizky Agam Saputra, menghadiri sidang sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayahnya, Ilyas Abdul Rahman, di res area Jalan Tol Jakarta Merak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan 3 terdakwa, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Fadli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Dalam persidangan, terdakwa menyampaikan permohonan maaf melalui hakim ketua, namun ditolak oleh anak Ilyas. Ini ada permintaan dari penasihat hukum maupun terdakwa bahwa para terdakwa mau menyampaikan permintaan maaf. Ya, saya jelaskan permintaan maaf ini bukan berarti menghilangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Ya, sekarang saya tanya apakah saksi 1 dan saksi 2 berkenan atas permintaan maaf dari terdakwa. Setelah perkara ini selesai, baru boleh minta maaf Yang Mulia. Begitu ya? Tunggu. Karena korbannya bukan kami aja Yang Mulia. Oke. Banyak saudara-saudara yang dikuliahkan sama ayah saya, disekolahkan sama ayah saya menjadi korbannya. Persidangan kali ini juga menghadirkan 15 saksi lainnya yang merupakan rombongan korban Ilyas, pegawai rental, serta orang-orang yang menyaksikan peristiwa penembakan di lokasi kejadian. Sebelumnya 3 anggota TNI Angkatan Laut didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan mobil gelap. Peristiwa tersebut terjadi di res area KM 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni pria berinisial AS dan I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin beserta 3 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Ketiga tersangka lainnya yakni Sekretaris Desa Kohot serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Kasus proyek pagar laut yang membentang sepanjang 30 km di Tangerang, Banten mulai babak baru. Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang. Selain Arsin, polisi juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohot Ujang Karta serta 2 penerima kuasa berinisial SP dan CE. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan. Dalam penggeledahan di rumah Kades Kohot dan kantor Desa Kohot, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin. Penyidik juga menyita kertas yang digunakan sebagai bahan pembuatan warkah atau surat perizinan lahan pagar laut Tangerang. Adalah terkait masalah pemalsuan, di mana pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan atas hak atas tanah, di mana kita menetapkan Saudara A selaku Kades Kohot, Saudara UK selaku Sekdes Kohot, Saudara SP selaku penerima kuasa, dan Saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, Arsin Kepala Desa Kohot diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di Laut Pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar laut viral di media sosial. Namun video tersebut sempat dibantah oleh Arsin. Kedatangannya kala itu adalah untuk melakukan sidak karena adanya laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai. Dari Jakarta, Rizky Valuvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah toko ponsel dibobol rampok di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku masuk dengan cara merusak pintu toko dan terekam CCTV hingga viral. Menggunakan minibus, kawanan pelaku perampokan menyantroni toko ponsel di Pancoran Mas, Depok.
Usai memantau situasi, para pelaku membongkar paksa pintu toko dengan gunting besar dan linggis. Usai masuk dan merusak gudang penyimpanan HP, para pelaku menggasak puluhan unit HP dan tablet dari dalam toko. Berdasarkan rekaman CCTV, korban sudah melapor kejadian ini ke Polsek Pancoran Mas. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap komplotan perampok. Mereka masuk ke toko tersebut dengan menggunakan semacam linggis ataupun kunci pembuka besi gembok teralis besi pintu di toko tersebut sehingga para pelaku dapat dengan mudah. Akibat kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara itu, pasca aksi pencurian, aktivitas di toko tersebut berjalan normal. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar di depan rumah mewah di Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik di area lampu depan. Motor yang dikendari seorang wanita muda ini terbakar di Jalan Hos Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat. Api dengan cepat melalap dan melumpat seluruh bagian motor. Insiden bermula saat korban seorang wanita muda melaju dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Rasuna Said. Saat melintas di lokasi tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Menyadari adanya percikan api, korban menepikan kendaraannya dan seketika api membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada area lampu depan. Petugas damkar segera ke lokasi dan melakukan pemadaman menggunakan tabung apar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual ikan mencabuli 3 anak di bawah umur dengan janji memberi uang Rp5.000. Kasus itu terbongkar setelah salah satu korban mengalami sakit di bagian kemaluan. Polisi menangkap pelaku pencabulan di kawasan Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku berusia 35 tahun ini berprofesi sebagai penjual ikan. Selanjutnya pelaku dibawa ke Mapores Pelabuhan. Pelaku mencabuli 3 anak di bawah umur yang merupakan anak tetangganya. Pelaku menjanjikan uang Rp5.000 sampai Rp30.000 kepada korban untuk menuruti kemauan pelaku. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah mencabuli korban sejak tahun 2021. Kasus itu terbongkar setelah salah satu korban mengalami sakit di bagian kemaluannya. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok, akan tapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap korban. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau 2 puskesmas di wilayah Jakarta Utara untuk memantau jalannya program cek kesehatan gratis yang diberikan pemerintah pusat. Dalam tinjauannya, Wakil Presiden juga membagikan bingkisan perlengkapan bayi kepada warga yang membawa anak-anak. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Puskesmas Koja, Jakarta Utara pada Selasa pagi disambut antusias warga, khususnya ibu-ibu yang telah berada di Puskesmas Koja. Gibran memantau langsung jalannya program cek kesehatan gratis atau CKG yang resmi diluncurkan pada awal bulan Februari. Tidak hanya di Puskesmas Koja, Wakil Presiden juga meninjau pelaksanaan program MBG di SMA Negeri 13 Rawabadak, Jakarta Utara. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan visi misi program-program unggulan dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu tadi pemeriksaan kesehatan gratis. Tadi dari lansia, anak muda, bayi ada semua. Jadi kita pastikan sekali lagi partisipasi warga baik, kita pastikan pelayanannya baik, kita pastikan nakes, vaskes baik semua.
Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak akan main-main dalam menegakkan aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang harus disimpan di dalam negeri selama setahun. Pemerintah menyiapkan sanksi tegas terhadap eksportir yang tidak mematuhi kewajiban tersebut. Berikut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sektor batu bara kita kira-kira tahu cost-nya bagaimana. Sektor kelapa sawit kita juga sudah tahu cost-nya seperti apa, sehingga kalau mereka melakukan kegiatan di luar pattern itu bisa langsung dimonitor, apalagi dengan sistem baik dari segi keuangan maupun dari segi barang. Kemudian mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi. Pemirsa, seorang siswa kelas 6 sekolah dasar tewas usai terseret arus air di selokan di Gresik, Jawa Timur. Peristiwa tragis itu terjadi saat korban bersama teman-temannya sedang bermain hujan. Seorang bocah laki-laki terseret arus saat tercebur ke selokan di Komplek Perubahan Alana Hills, Desa Mojosari Rejo, Triorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Korban Akbar Cahyadika tewas tak lama setelah ditemukan di dalam gorong-gorong. Peristiwa naas ini berawal saat korban Akbar 12 tahun sedang bermain bersama teman-temannya di tengah hujan. Derasnya hujan membuat air di selokan meluap dan berarus deras. Akbar yang sedang berlari di area perubahan tiba-tiba terpleset dan jatuh ke dalam selokan. Petugas keamanan bersama warga setempat langsung melakukan upaya evakuasi usai kedua rekan korban meminta pertolongan. Korban berhasil ditemukan 30 menit pasca terseret arus dalam kondisi hidup. Namun nyawa Akbar tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di mana korban bersama teman-temannya sekitar 5 orang bermain di area hujan, sudah diperingatkan untuk tidak dekat-dekat dengan gorong-gorong. Ternyata beberapa menit kemudian korban terperosok. Warga diimbau berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar ruangan saat hujan deras karena dapat memicu insiden berbahaya. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto Ayus melaporkan. Pemirsa, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 mengikuti gladi kotor pelantikan di Monumen Nasional. Ya, dalam kegiatan tersebut, para kepala daerah mengenakan pakaian santai sebagai bagian dari persiapan menuju pelantikan resmi di Istana Kepresidenan pada 20 Februari 2025. Tidak ada. Mungkin nanti dari masing-masing. Jalan di tempat, begitu jalan di tempat gerak, kaki kiri duluan, diangkat rata-rata kalau bisa. Oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Nah, kalau rencananya sendiri untuk hari ini atau untuk gladi kotor sendiri hanya dilakukan atau dilaksanakan latihan untuk baris berbaris. Sebanyak 481 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti gladi kotor pelantikan yang digelar di Monumen Nasional Jakarta untuk persiapan menuju pelantikan resmi di Istana Kepresidenan pada 20 Februari. Para kepala daerah mengenakan pakaian santai atau pakaian olahraga bertujuan menjaga kekompakan dan menyesuaikan dengan suasana latihan. Nantinya mereka diharuskan memakai pakaian dinas upacara besar sesuai dengan protokol kenegaraan. Gladi hari ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Thohir. Sementara Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan tanggal 20 Februari. Oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Next Hotel Yogyakarta kembali menyiapkan paket berbuka puasa spesial bagi para tamu, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Ya, dengan harga yang terjangkau, para pengunjung bisa menikmati aneka menu lezat sekaligus menyumbang donasi serta berkesempatan memperoleh door prize. Terasa bulan suci Ramadan hampir tiba. Bagi Anda yang merencanakan berbuka puasa bersama dengan orang terdekat, tak ada salahnya mencoba merasakan pengalaman bukber di Next Hotel Yogyakarta. Di Hotel Bintang 4 yang dikembangkan MNC Land menawarkan paket promo spesial bagi para pengunjung, yakni Bang Jamal atau buka bareng jajan sambil beramal. Dengan harga terjangkau yakni Rp120.000, para pengunjung bisa menikmati sebanyak 50 menu lezat all you can eat.
Baik masakan lokal seperti takjil, nasi goreng, bakmi goreng, ayam, tengkleng kambing, ikan, hingga menu luar negeri seperti kebab khas Turki. Untuk minuman terdapat es campur berisi aneka buah-buahan dicampur susu dan sirup yang segar diminum saat buka puasa. Agar pengunjung tidak jenuh, setiap harinya menu yang disajikan berbeda-beda. Makanannya aku suka banget, soalnya di sini tuh outdoor kan. Jadi itu mendukung banget buat bukber. Terus di sini tadi aku nyobain es buah sama kebab dan juga sate buahnya itu enak-enak. Menariknya, harga per pax tersebut sudah termasuk donasi amal yang akan disumbangkan bagi yang membutuhkan. Di Jamal Season 3 itu, yang kemarin yang favorit dari tamu-tamu yang banyak request, kita pertahankan sama kita tambahin yang baru. Jadi lebih ke masakan daerah. Season 3 ini kami ada beberapa menu favorit, ada tengkleng kambing, ada shawarma, beef shawarma, terus ada ambal gentong, dan kita dilengkapi dengan live cooking dari martabak, terus ada stol-stol bakso dan lain-lain. Di samping itu, pengunjung juga akan dihibur live music akustik serta peluang memperoleh door prize dari pihak hotel berupa sepeda listrik, voucher bukber, dan voucher staycation. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, kita ke informasi lainnya yang pastinya menginspirasi. Usia senja tak menghalangi seorang nenek di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk terus produktif dan juga aktif nih, Angel. Ya, memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah nih, Kevin. Sang nenek sukses beternak lebah madu kelulut dan mampu meraup cuan belasan juta rupiah setiap bulannya. Wow. Inilah Nenek Dawiyah, warga Desa Kubu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Usai yang mulai senja tak mematahkan semangatnya dalam mencari rezeki untuk menghidupi keluarga besarnya. Dawiyah menggeluti usaha beternak lebah yang menghasilkan madu kelulut bernilai ekonomis tinggi. Memanfaatkan lahan kosong di belakang rumah yang lokasinya berdekatan dengan hutan desa, ia merintis beternak lebah kelulut. Dengan membuat kotak rumah lebah sederhana, kawanan lebah pun mulai berdatangan dan berkembang biak. Ternak lebah madu kelulut pun mudah perawatannya karena lebah kelulut dengan fisiknya yang kecil biasa hidup di hutan. Kini kotak sarang lebah yang dibuatnya mencapai 200 kotak. Tiap bulannya, Nenek Dawiyah dapat memanen madu puluhan liter yang harga jualnya mencapai Rp500.000 per liter. Ya menyampai 20 liter, 30 liter Pak, kalau semuanya dipanen. Itu sebulan? Sebulan. Tapi kalau saya itu nggak mampu. Itu berdiri nih nah yang kada mampu toh. Madu kelulut hingga saat ini memiliki potensi nilai ekonomi tinggi karena kandungan antioksidan dan vitamin C yang bermanfaat untuk kesehatan. Berkat ketekunannya, Nenek Dawiyah mampu mendapatkan keuntungan mencapai Rp15 juta per bulan dari hasil peternak madu kelulut. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, High-End berkolaborasi dengan The Meru Sanur menggelar event High-End Look Strip di Garden The Meru Sanur, Bali. Ya, ajang ini menghadirkan peragaan busana trunk show dengan tema sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Garden The Meru Sanur dan Pasar Bali, High-End kembali hadir dengan gelaran mewah High-End Look Strip yang dipersembahkan khusus untuk member eksklusif High-End. Kegiatan yang memadukan keindahan alam dengan berbagai kemewahan ini juga menghadirkan peragaan busana trunk show bertema sunset yang berpadu dengan koleksi kain endek dari Eni Joe serta perhiasan blue silver karya Niki Hadinegoro. Seperti look strip sebelum-sebelumnya, tujuannya adalah kita ingin mengajak
kolaborasi dengan berbagai macam desainer atau pengusaha atau brand yang kita bisa mendekatkan satu sama lain. Mungkin one day bisa bekerja sama lebih lagi di bidang fashion atau kecantikan atau gaya hidup lainnya. Chose to partner up with Lux High End Magazine because it's got a very good profile of followers and great magazine. And we thought today would be a great day to show off our resort. We chose this particular location of the garden because we do a lot of events here and weddings and things like that, and we thought it would be a good way to showcase our property. And it's come true. I think the show today was great. High-End Lux Trip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan atau wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.